Selamat datang di Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Terletak di antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cirebon menyimpan pesona tersendiri melalui beragam kesenian yang berkembang dari masa ke masa. Desa Gegesik, sebuah permata tersembunyi di tepi Cirebon yang terkenal dengan kekayaan seni dan budaya tradisionalnya. Desa Gegesik terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lebih tepatnya, desa ini berada di Kabupaten Cirebon, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Pagi hari di Desa Gegesik, desa yang memiliki alam panoramik dan indah. Mayoritas masyarakat desa Gegesik berprofesi sebagai petani. Di sini, hamparan sawah yang luas menjadi sumber kehidupan utama, dengan padi yang ditanam dan dirawat dengan penuh ketelatenan. Kesenian paling ikonik dari Desa Gegesik adalah tari topeng. Namun selain tari topeng masih ada beberapa lagi kesenian yang menonjol di sana seperti rampak kendang, ronggeng bugis, serta gamelan. Tempat di mana seni dan budaya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Salah satu sesepuh seniman yang menonjol di Desa Gegesik ialah Bapak Teja, seorang maestro dan memimpin di beberapa sanggar yang ada di Desa Gegesik ini. Nama asli saya Suteja, biasa akrab dipanggilnya ringkas Mang Teja. Lahir di Desa Wisata Gegesik Kulon tanggal 8 bulan 8 tahun 1976. Jadi alhamdulillah sudah rada tua ya. Nggak bisa dibilang muda lagi. Ya itu dari tahun segitu kita domisili langsung di Desa Wisata di Gegesik Kulon. Senang dengan yang namanya seni itu aja. Bisa dibilang pelaku seni itu. Pak Teja, seorang sesepuh penggiat seni dan budaya di Desa Wisata Kesenian Gegesik, sebuah desa yang terkenal dengan kekayaan seni dan budayanya. Desa wisata mungkin saya sedikit tahu ya, karena termasuk saya pribadi juga penggagasnya. Dalam arti penggagas bukan penggagas desa wisatanya ya, tapi penggagas Gaselon ya. Gaselon itu singkatan dari Gabungan Seniman Gegesik Kulon. Mungkin itu awal muasalnya cikal bakalnya, karena di desa kami, desa wisata itu, Desa Gegesik Kulon utamanya, lebih dari 20 sanggar satu desa ya. Itu dari sanggar karawitan, sanggar tari juga, sanggar seni krianya, seni ukir, seni lukis, terus dangdut juga ada, tarling, sampai sampai ukir kertas juga ada. Nah, mereka kita kumpulkan. Terus kita SK-nya kita resmikan juga. Jadi di 20 sanggar lebih itu SK-nya sudah resmi semua. Gelarnya karena mungkin orang dinas juga bisa dibilang rada istimewa, karena di Gegesik Kulon itu satu desa lebih dari 20 sanggar. Itu ya. Yang jadi magnetnya satu desa lebih dari 20 sanggar. Dan mereka hidup semua, maksudnya jalan sendiri, jalan semuanya. Itu makanya bisa dibilang masuk 50 besar dulu. Pas waktu itu kan ada Menteri Sandiaga Uno ya ke sini, kita ditinjau juga, disurvei juga. Emang kenyataan begitu ada. Sampai mengerucut kita juara kedua. Makanya desa kami punya predikat desa wisata seni budayanya. Bukan wisata alamnya atau wisata yang lainnya. Jadi wisatanya seni budayanya. Di setiap sudut balai desa Gegesik,
terdapat deretan piagam penghargaan yang terpanjang dengan rapi. Setiap piagam ini bukan hanya sekedar lembaran kertas berbingkai, tetapi juga simbol dari dedikasi, kerja keras, dan prestasi yang telah diraih oleh desa ini dan warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handi, seniman dari Desa Gegesi Kulon, Blok 4 Udik. Saya juga pengurus situs Buyut Kicupang di sini. Keterlibatan masyarakat itu kalau menurut saya sih acara tahunan. Pada akhir pekan yang cerah, suasana di Keraton Kasepuhan Cirebon. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam Heritage Education Day Jakarta Cirebon. Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk melanjutkan pertukaran budaya antara dua kota terbesar, Jakarta dan Cirebon. Kayak semacam Mapagsri. Itu masyarakat itu mau awal mau hasil panen, mau dipanen padi itu, sebelum dipanen itu mengadakan acara Mapagsri namanya. Belum dipanen itu padi sudah hampir mau dipanen, itu masyarakat mengadakan Mapagsri, acara adat tahunan di balai desa. Ada yang mengadakan wayang kulit kalau di sini sih, di Desa Gresik sih. Nah, yang kedua itu ada acara adat namanya Sedekah Bumi. Sedekah Bumi juga ada yang dilakukan di sawah-sawah. Ya, persawahan. Di persawahan ada, di balai desa juga ada. Itu masyarakat yang pemerintah desa yang mengadakan, masyarakat yang ikut, yang mengerjakan. Dan yang ketiga itu ada namanya barikan di balai desa juga. Tapi kalau di Gegesi Kulon, di tiap gang itu perempatan jalan tuh diadakan itu barikan namanya. Tiap 1 tahun sekali ya kan. Pentas seni. Kalau pentas seni sih banyak. Tapi kalau semacam pentas yang besar tiap tahunan itu di Gegesik tuh ada sudah dari tahun 2016 apa 15, saya kurang lupa. Tapi waktu itu ala seni, acara yang tahunan tuh ala seni tiap tahun. Bahkan waktu tahun berapa Pak Bupati Sunjaya yang mengesahkan bahwa Gegesik itu menjadi kampung seni, itu yang disahkan oleh Pak Sunjaya, Bupati Cirebon. Sampai sekarang masih berjalan. Kesenian di Desa Gegesik tidak luput dari keseharian masyarakat. Anak-anak di Desa Gegesik melakukan kegiatan kesenian guna mempertahankan budaya seni dari generasi ke generasi. Peran seorang seniman sebagai guru dalam mengajar dan mendidik sangatlah esensial bagi masyarakat Gegesik. Pak Teja adalah seorang seniman yang telah mengabdikan hidupnya untuk seni dan budaya. Dalam kesehariannya, ia tidak hanya menciptakan karya seni yang indah, tetapi juga berperan aktif dalam melestarikan dan mengajarkan seni tradisional kepada generasi muda. Di sebuah sekolah yang terletak di jantung desa wisata kesenian Gegesik, suasana hiruk pikuk terdengar dari luar. Di dalam sekolah tersebut, sekelompok anak-anak dan remaja sedang berlatih berbagai jenis kesenian tradisional dengan penuh semangat. Mereka adalah generasi muda yang dengan tekun belajar dan melestarikan warisan budaya leluhur.
Sanggar seni yang sederhana namun penuh semangat dan kreativitas. Sanggar ini berdiri di antara rumah-rumah tradisional, sawah yang hijau, dan jalanan desa yang tenang. Sekelompok generasi muda menampilkan tarian tradisional dengan kostum yang berwarna-warni dan penuh detail. Gerakan mereka lincah dan penuh energi, menggambarkan cerita-cerita rakyat yang syarat makna. Tidak hanya tarian, ada juga penampilan musik tradisional dengan alat musik seperti gamelan dan rampak kendang. Tari topeng gegesik adalah sebuah persembahan seni yang menggabungkan kekayaan budaya dan keindahan gerakan. Dengan langkah-langkah yang elegan dan ekspresi wajah yang dramatis, tarian ini menceritakan kisah-kisah dari masa lalu yang kaya akan mitos dan sejarah desa. Penonton dibawa dalam perjalanan melalui ekspresi yang kuat dan berwarna dari penari yang mengenakan topeng-topeng tradisional yang khas dari daerah tersebut. Di sekolah inilah kesenian gegesik dilestarikan. Suasana penuh dengan semangat dan dedikasi untuk mempertahankan warisan budaya lokal. Sekolah ini menjadi tempat di mana generasi muda belajar dan mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai seni tradisional. Bukan hanya pandai di bidang pendidikan akademik saja. Sebab bidang akademik pun harus dicapai dengan semaksimal mungkin, dengan sepandai mungkin untuk masa depan kita, untuk bersaing dengan masa depan kita semua. Tetapi kita tidak melupakan bahwa adat juga perlu kita junjung tinggi, itu dengan cara melestarikan. Untuk itu kami di SDN 1 Gresik Kulon membentuk program ekskul tiap hari Sabtu. Kita mengundang tim pengajar untuk melestarikan budaya, kemudian mendongkrak para guru untuk menyampaikan materi sebisa mungkin agar mudah diterima. Dengan program-program ini tentunya mudah-mudahan siswa-siswa kami tidak ketinggalan di bidang akademik maupun non-akademik, khususnya di kebudayaan daerah Cirebon. Rampak kendang gegesik adalah persembahan musik yang khas dari desa wisata kesenian gegesik. Ini adalah perpaduan ritme yang kuat dan dinamis, dimainkan dengan menggunakan alat musik tradisional kendang. Para pemain kendang dengan penuh semangat dan ketelatenan menghasilkan serangkaian pola ritmis yang kompleks dan menggugah. Musik ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pendengar untuk merasakan energi dan kehidupan yang terkandung dalam musik tradisional Jawa Barat.
Gamelan gegesik menghasilkan suara yang kaya dan harmonis. Setiap instrumen memiliki peran yang unik dalam menciptakan melodi yang kompleks dan irama yang mendayu. Ya dari nadanya, cirinya dari nadanya. Kalau nada gegesik itu wilayah, karena bahasa kitanya wilayah Kaloran ya, Kaloran itu. Jadi punya khas sendiri, gamelannya prawa, larasnya prawa. Kalau wilayah keraton sana larasnya pelog. Kalau dulu sih orang tua dulu tuh seperti kita seniman Nayaga ya, penata gending. Itu punya anak. Pada punya anak itu dibawa ke panggung dulu. Nggak ada gate apa, handphone lah nggak ada kan dulu. Nggak ada. Itu dibawa ke panggung itu. Sambil masih kecil-kecil, sambil di samping bapaknya main gamelan, ada yang main gendang. Di panggung ke panggung dibawa dulu tuh. Akhirnya mereka dulu itu menyatu, meresap ke dalam diri mereka, itu senang. Nah, tapi sekarang mah beda. Kalau sekarang kita nggak ini, generasi muda masih terkikis, paling melaju ke ini, ke tingkat sekolah. Ada di sekolah-sekolah juga ada, sekolah dasar sampai sekolah SMP. Kalau di Gegesik sudah ada. Program kesenian sudah berjalan di Gegesik. Jadi kita di samping melatih anak-anak untuk berkesenian di rampak kendang, di gamelannya juga, kita juga bikin produksinya ya. Maksudnya kita alatnya bikin sendiri, maksudnya kendang kita bikin sendiri. Nah, itu juga berlaku dengan anggota kami, anggota Gaselon juga. Di balik pengorbanan dan kesetiaan para penggait kesenian, seniman, dan para generasi muda terus memperjuangkan garis generasi budaya kesenian leluhur. Tanpa impian, tak akan ada harapan dan tujuan untuk diraih. Oleh karena itu, mereka bermimpi dan berharap agar dapat mempertahankan seni hingga masa yang akan datang. Mimpi saya pribadi sih, karena ya pangapunten sebelumnya, minta maaf sebelumnya, di Kecamatan Gegesik, magnet wisatanya, magnet seni budayanya itu ada di Desa Gegesik Kulon. Maestro juga banyak dari Desa Gegesik Kulon. Maestro-maestronya tuh dari Desa Gegesik Kulon. Jadi mimpi saya sih, karena kita memiliki 20 sanggar lebih, kita juga punya potensinya itu. Pengennya desa wisata ya bisa dikenal lebih luas lagi, bisa dikenal banyak orang lagi. Ya mimpi sih banyak ya, pengennya sih pemerintah itu membuka dan dikasih sarana yang lebih baik itu tentang regenerasi seni di Gegesik. Kayak ini udah ada sarana di gedung kesenian Gegesik, tapi belum aktif, belum ada struktur pengurus, belum ada sampai sekarang. Itu harapan kami, pengennya secepatnya dibentuk biar lebih tertata lagi. Nah, untuk budayanya saya mohon mimpi untuk pemerintah setempat, kayak situs ini lebih diperhatikan lagi, lebih ditata lagi. Kan banyak situs di Gegesik ini, dan itu nggak ada yang di itu. Belum ditata rapi lah, belum. Itu mimpi saya.
Kalau harapan saya sih pengennya tetap lestari ya Gresik tuh. Artinya terlalu kaya dengan seni, dengan tradisi gitu. Apalagi kalau kita mungkin gali semua gitu kan. Kita masih banyak yang belum tergali gitu di sini. Sekarang aja yang udah terdata itu kan kita udah lumayan banyak tuh dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten itu aset seninya ya ada di kita gitu di Gresik. Makanya harapan kita untuk di Gresik ya gimana caranya kita bisa tetap lestarikan, tetap memberikan edukasi ke masyarakat tentang budaya, karena kita juga nggak boleh lepas dari itu, karena kearifan lokal kita itu udah bagus gitu. Gimana caranya itu kita tetap bisa melestarikan itu. Angan-angan kami agar siswa kami bukan hanya bisa melestarikan di tingkat desa saja, tapi kami menginginkan siswa-siswa kami juga mampu tampil baik itu di luar desa Gresik Kulon, khususnya di Kabupaten Cirebon. Bahkan saya harapkan di luar Kabupaten Cirebon pun anak-anak kami siswa bisa menampilkan kebudayaan kami, terutama hasil kreativitas daripada Eskul SDN 1 Gresik Kulon. Mimpi. Bermimpilah. Karena bermimpi tidak pernah salah. Aku punya mimpi. 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 Kami punya mimpi.